hari ini kegiatan kita adalah supervisi ya Bu. Jadi sebenarnya dengan Anda. Jadi sebenarnya ada yang saya informasikan juga dan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan saya ajukan ke Bu Ayu dalam hal terkait dengan kegiatan coaching Bu Ayu akan lakukan pada. Jadi begini Bu Ayu, sedikit informasi terkait proses coaching ini kan ada 3 kompetensi ya Bu Ayu. Jadi kompetensinya yaitu yang pertama adalah kedua ini, kemudian mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang dijawab. Kemudian samping itu juga bisa melakukan dengan menggunakan filter yang Bu Ayu untuk melakukan proses coaching yang tidak ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira Bu Ayu untuk transfer di sini apa nih yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi, kira-kira yang kompetensi yang mana? Kalau secara pribadi ya intinya saya ingin memberikan ketiga kompetensi tersebut, yaitu kemudian saya menerapkan kompetensi ini, saya bisa menjadi kompetensi dasar saya sebagai seorang guru di sekolah. Kemudian saya juga ingin penguasaan alutsista dalam proses coaching. Jadi saya kompetensi ketiga ini bisa saya kuasai. Ini kira-kira kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang ingin saya sampaikan dari ketiga kompetensi tersebut adalah kemudian pertanyaan yang berbobot, karena jujur ketika berhadapan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh jawab yang lain itu terkesan saya kesulitan untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa memancing ide-ide baru dari rekan saya sendiri. Baik Ibu, saya berikutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan pada kegiatan ini? Kalau penilaian saya sendiri untuk kompetensi pengajaran itu saya masih kurang di situ. Saya masih perlu belajar lagi untuk menggunakan kompetensi tersebut. Kemudian saya juga harus balik menambah sharing dengan rekan-rekan yang lain, sehingga saya juga termotivasi untuk dapat menemukan atau dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan terbuka untuk rekan-rekan yang akan melakukan coaching. Luar biasa ya Ibu Ayu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir nih Bu Ayu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Harapan saya besar ya Bu ya terkait untuk rekan sejauh saya Pak Rizal nanti. Harapan saya dia bisa menemukan ide yang baru untuk masalah yang dihadapi. Kemudian dia bisa memotivasikan di dalam kelas, dia juga bisa berbagi dengan orang lain. Kemudian kalau untuk diri saya sendiri, tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi saya di situ. Saya ingin mengembangkan coaching, kompetisi coaching sendiri, kemudian alur pengembangan kita itu bisa saya kuasai. Oh baik Bu, mungkin sampai di sini dulu ya pertanyaan observasi kita. Jadi nanti kita akan lanjutkan kembali setelah Ibu melakukan coaching dengan Pak Rizal. Namun pada saat prosesnya saya tetap melakukan pengembangan di situ. Baik, terima kasih Bu sudah memberikan waktunya untuk melakukan presentasi. Selamat siang Bu. Yang Pak Rizal, ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Bu, terkait yang sebelumnya saya sampaikan tentang permasalahan saya di kelas ini Bu. Ibu ada waktu? Ya, alhamdulillah tadi sudah ada juga.
impian. Awalnya sih saya sih sebenarnya kurang maksudnya belum berminat itu tidak seperti apa sih masalah peserta didik ini. Jadi beberapa hari ini saya perhatikan memang ini anak kayaknya memang kurang senang di novel PJOK karena pernah saya tanya dia sebelumnya bilangnya kalau belajar PJOK itu bikin berkeringat buat minta nyaman belajar selanjutnya itu mungkin jadi masalah mereka juga apalagi yang kalau putri Ini masih menurut Bapak ya. iya betul Ada tidak lanjut yang sebenarnya. Jadi menurut Bapak dia sudah bisa pelajaran kedua seperti itu. kurang motivasi mungkin ada masalah Kurang motivasi pelajaran. Jadi menurut Bapak dari yang Bapak tangkap bahwa peserta didik ini kurang motivasi apa kira-kira yang bisa menggunakan maaf ini saya bisa kira-kira mungkin cara mengajar saya yang harus saya perbaiki lagi atau juga termasuk metode mengajar saya mungkin mungkin apa peserta didik tidak cocok dengan metode saya jelaskan cara ceramah mungkin mereka merasa bosan itu tidak bersemangat untuk pengajaran karena pada dasarnya selama ini memang sih Bu terang aja kalau saya mengajar itu ada sih berceramah seperti itu tapi dalam artian saya melihat secara umum sudah terjadi itu sebenarnya mereka senangnya tapi ini yang beberapa orang itu memang kayak kurang berkira gitu loh mungkin itu yang pertama itu cara metode belajar saya yang kedua itu yang pertama gitu Jadi dari Bapak mengatakan dari mengajar mungkin tidak cocok dengan tidak sesuai. Kira-kira nih, ini dari mengajar kembali. Kira-kira dari mengajar cocok dan sesuai untuk peserta didik Bapak ini. mungkin yang saya mungkin yang saya bisa ambil itu mungkin bisa melibatkan seperti berkelompok agar mengajar itu bisa berkali aktif untuk belajar karena dengan itu dengan berkelompok mereka bisa saling bertukar pikiran dengan teman kita harus lagi fokus ke gurunya itu alasan. Dari Bapak mengajarkan satu proyek PBL. Kira-kira ada alternatif lain nggak Pak dari proyek PBL? Mungkin medianya perlu dikembangkan lagi mungkin lihat sebelum itu menggunakan seadanya itu mungkin saya harus mikir lagi mungkin ada sesuatu hal yang baru mungkin ada kepikiran saya harus mencoba kok medianya lain lagi mungkin atau mungkin juga saya menggunakan penggunaan jadi atau HP dan pembelajaran mungkin yang itu mereka bisa melihat dengan video ini bisa melihat seperti ini akan dilakukan Dari pemaparan Bapak ya selain dari pemaparan proyek mengajar yang Bapak juga mau meningkatkan kualitas atau meningkatkan produktivitasnya dari media pembelajaran Bapak ya. Kira-kira nih tidak ada rencana nggak bagaimana nanti pelaksanaan? nah rencana sih ini kan masuk jalan baru nih ya seperti rencana di awal semester ini saya akan mulai melakukan observasi dulu peserta didik sebenarnya seperti apa sih yang mereka inginkan dalam pembelajaran itu karena selama ini saya kurang belum melaksanakan itu mungkin berbagai hal seperti apa yang belajar mereka seperti apa ini yang harus saya lakukan dari awal jadi saya dengan dasar itu saya bisa menjadi acuan nantinya untuk pelajaran. Berarti selain daripada pelaksanaan tes awal, setelah Bapak melakukan tes awal, baru Bapak akan menerapkan metode pembelajaran PBL tadi ya Pak ya, PBL. Jadi PBL ini kira-kira refleksi awal ini kapan? Kemungkinan di 3 bulan
juga. Ya, kira-kira nih penerapan metode mengajar PLB itu Pak? Di minggu itu ya pusat pembelajaran. Kira-kira nih dari yang saya dengarkan itu Bapak mengadakan awal pengajaran Bapak dan Bapak menerapkan siapa kira-kira yang Bapak libatkan untuk bisa membantu Bapak di sekolah untuk penerapan Mungkin saya menjelaskan yang pertama juga dari awal tentang guru kan, mungkin ada masukan dari beliau yang masukan dari kita juga untuk menjawab dalam hal ini. Mungkin juga dari beliau mungkin saya akan menunjukkan sebagai untuk menjawab pertanyaan saya dalam proses pembelajaran. di Bapak ada pendidikan olahraga kemudian ada salah satu saya dari sebenarnya juga baik juga mudah-mudahan bisa meningkatkan kesadaran Bapak. Saya harapan saya ini kita ada tindakan nih Pak setelah kegiatan nanti ini ada selanjutnya nanti kira-kira kapan kita bisa kembali dengan permasalahan yang sudah selesai. Mungkin di awal bulan Agustus lah, setelah saya melakukan proses pembelajaran, saya melihat kurang kelemahan di mana saya lakukan, dengan dasar itu nanti kita bisa lanjut lagi supaya saya tahu di mana kekurangan saya dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan itu saya bisa mendapatkan masukan lagi dari Baik, dari saya harapan saya Bapak nanti bisa menerapkan itu dengan baik. Kemudian kita bertemu, saya mendengar informasi yang sudah luar biasa, informasi yang baik untuk penyegaran di mata pelajaran itu. Baiklah Pak Samsul Rizal, kita juga sudah habis. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah berbagi dengan saya. Semoga sukses kegiatannya Pak ya. silakan Bu. Ya. Ibu saya dulu ya. Mantap. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Aryo. Salam Bu Dharma. Ini balik tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Pak Rizal. Untuk kegiatan saya ini akan ada kegiatan pas observasi ini saya akan menghadirkan lagi beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi? Kalau menurut saya, saya sudah melakukan usaha melakukan coaching dengan semaksimal mungkin, yaitu dengan penerapan data pada alurnya. Kemudian dari proses coaching itu saya menemukan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi kesalahannya, kemudian saya melakukan aksi yang akan dilakukan oleh si coach tadi dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Itu sehingga coach tadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan itu solusi yang dia dapatkan itu dari dirinya sendiri. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian? Kalau menurut saya memang potensi yang bisa diketahui dia mendapatkan pertanyaan yang berbobot ini memang saya kekurangannya di situ. Jadi memang saya agak kesulitan ketika merenungi caranya saya melakukan itu, karena memang kompetensi saya kurang di situ. Saya karena mungkin saya kurang
izin boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Bisa menambah wawasan saya, dan bisa intinya menjadi motivasi untuk diri saya sendiri. Tadi Bu saya mengamati pada saat kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Rizal, ini ada 3 potensi yang kita dilakukan ya. Saya tadi pengajaran ilmu, dan juga menggunakan metode serta sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada pencitraan antara pelayu dengan Rizal, kemudian ada proses aktif di dalamnya, kemudian pelayu melakukan peran sehingga mampu meningkatkan dari potensi dari Pak Rizal ya. Jadi ada artinya potensi itu sudah sesuai dengan standar. Nah kemudian bagaimana kira-kira dari Pak Rizal dari pengamatan saya? Oke, dari pengamatan saya tadi ada seperti Bu Ayu tadi katakan bahwa dari pertanyaan Ibu ya, Bu Ayu merasa kurang. Nah, sama halnya dari hasil pengamatan saya tadi ini dari tapi ada seperti pertanyaan Ibu itu yang kira-kira bagaimana? Kalau dari saya sendiri, ya saya bersyukur itu ya, apa yang saya lakukan hari ini ya begitulah kemampuan saya. Tapi sebenarnya saya mau mencoba untuk jadi, jadi saya mau berusaha dan saya mau belajar dari diri saya. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya tadi. Semoga kedepannya lagi saya lebih mengusahakan potensi pada diri saya, tentunya dalam kemampuan coaching. Saya bisa lebih menerapkan lagi kita dalam proses Baik Bu Ayu, mungkin dari diskusi kita hari ini kira-kiranya apakah sudah ada terbayang ya, dari Bu Ayu untuk meningkatkan lagi performa Bu Ayu, dan kapan nih bisa kita melanjutkan lagi? yaitu insya Allah pekan depan kita bisa melakukan observasi kembali dengan saya. Kalau tempat masyarakat kami itu terserah dari saya sebagai pengawas, boleh juga di saya, boleh juga di sekolah, maupun saya insya Allah bersedia. Baik Bu, semoga kedepannya nanti kita melakukan coaching itu lebih baik lagi ya Bu. Namun demikian sebelum kita akhiri pasca observasi ini, mungkin saya ingin mengetahui apa sih yang Bu Ayu dapatkan dari proses observasi kemarin. Tentunya ya, selain dari proses coaching yang hari ini yang saya dapatkan dari hasil saya tentunya sih saya dapat ilmu, saya dapat menyelesaikan masalah yang bisa jadi di depan hari nanti bisa saya terapkan di kelas hari juga. Kemudian kalau menurut dari diri sendiri proses observasi supervisinya tentunya dari kita berkomunikasi, berkolaborasi seperti ini, saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki, saya bisa memahami lebih dalam lagi kekurangan apa yang saya miliki, sehingga kedepannya itu bisa saya perbaiki lagi, bisa saya tingkatkan lagi, tentunya dengan cara belajar lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian membuka diri saya, membuka wawasan saya terkait di dalam diri saya kompetensi apa yang bisa saya miliki. Baik Bu Ayu, mudah-mudahan depannya Bu Ayu bisa lebih meningkatkan lagi potensi-potensinya ya. Itu mungkin di proses pasca observasi ini saya tutup dulu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih juga